Halo semuanya, hari ini kita bakal ngebahas salah satu bab penting dalam sejarah dunia, penjelajahan Samudra Eropa ke Nusantara. Perjalanan panjang ini bukan cuma soal berlayar, tapi juga mengubah peta dunia dan sejarah Indonesia. Bayangin, kalau dulu nggak ada penjelajahan samudra, mungkin kita nggak bakal kenal kopi, teh, atau bahkan peta dunia kayak sekarang. Di abad ke-15 dan 16, bangsa Eropa mulai berlayar jauh banget. Kenapa? Mereka nyari jalur perdagangan baru, rempah-rempah, dan kekayaan, plus dorongan untuk menjelajahi dunia. Salah satu kunci keberhasilan mereka adalah teknologi. Mereka punya kompas magnetik buat nunjuk arah, astrolabe untuk mengukur posisi dari bintang, dan kapal karavel yang lincah plus bisa melawan angin. Jadi ini bukan soal keberanian, tapi juga kecerdasan memanfaatkan teknologi maritim. Sebelum Belanda jadi penguasa di Nusantara, bangsa Eropa lain udah duluan datang. Kedatangan ini jadi awal era kolonialisme di wilayah kita yang kaya rempah. Sejak saat itu, hubungan antara Nusantara dan dunia luar udah nggak pernah sama lagi. Portugis jadi yang pertama sampai. Vasco da Gama nemuin jalur laut ke India tahun 1498. Lalu, Alfonso de Albuquerque merebut Malaka tahun 1511, gerbang utama perdagangan rempah. Mereka bahkan sampai ke Ternate buat bikin aliansi rempah. Tapi, Spanyol nggak mau kalah. Tahun 1519, Ferdinand Magellan mulai berlayar keliling dunia. Dia sampai ke Filipina tahun 1521, tapi tewas di sana. Ekspedisinya diterusin Juan Sebastian Elcano sampai ke Ternate tahun 1522. Akhirnya Perjanjian Saragossa tahun 1529 membagi wilayah, Portugis di Maluku, Spanyol fokus di Filipina. Lalu masuklah Belanda. Tahun 1602 mereka bikin VOC, perusahaan dagang raksasa yang punya kekuatan militer. Mereka bikin monopoli rempah ketat di Maluku, bangun benteng, dan pakai kekerasan jaga pasokan buat Eropa. Belanda mulai dari Cornelis de Houtman yang tiba 1596. Lalu VOC lahir 1602 dan mendirikan Batavia sebagai pusat kekuasaan. Dari situ, mereka mengendalikan perdagangan dan meraup untung besar sampai akhir abad ke-18. Inggris juga sempat hadir. Fokus mereka sebenarnya di India, tapi pernah kuasai Jawa tahun 1811 sampai 1816 di bawah Thomas Stafford Raffles. Mereka juga bikin pos di Bengkulu. Meski awalnya kalah pamor dari VOC, Inggris akhirnya menguasai wilayah lain di Asia. Prancis sih nggak terlalu berpengaruh di Nusantara dibanding Belanda atau Inggris, tapi mereka tetap punya ambisi kolonial. Mereka bahkan bikin perusahaan dagang buat bersaing di Asia. Sementara Denmark dan Swedia juga coba-coba ikut bisnis rempah, tapi ekspedisinya kecil-kecilan. Jadi pengaruhnya di Nusantara nggak sebesar pemain utama. Kedatangan bangsa Eropa ini bikin ekonomi Nusantara berubah total. Monopoli rempah ngerusak perdagangan tradisional. Mereka juga ngenalin tanaman baru kayak kopi dan teh, yang akhirnya jadi komoditas penting di sini.
Lalu, lahirlah sistem kolonial yang mengeksploitasi sumber daya dan tenaga kerja lokal. Kota-kota pelabuhan tumbuh pesat, jadi pusat administrasi dan perdagangan kolonial. Eropa juga nyebarin agama Kristen lewat misionaris. Pengaruh mereka kelihatan di arsitektur, bahasa, sampai budaya yang bercampur sama tradisi lokal. Tapi rakyat Nusantara nggak tinggal diam. Sultan Agung nyerang Batavia. Sultan Hasanuddin di Goa berjuang keras. Pattimura memimpin rakyat Maluku. Dan Pangeran Diponorogo melawan Belanda di Perang Jawa. Memang banyak perlawanan yang berakhir kalah. Tapi semangat perjuangan itu jadi fondasi penting tumbuhnya nasionalisme yang akhirnya bikin Indonesia merdeka. Jadi, penjelajahan samudra ini bukan cuma cerita kapal dan peta, tapi juga tentang pertemuan budaya, persaingan, konflik, dan lahirnya perjuangan kemerdekaan. Dari sejarah ini kita belajar satu hal, bahwa keberanian, pengetahuan, dan persatuan bisa mengubah nasib bangsa. Dan ingat, sejarah bukan cuma masa lalu, tapi cermin buat masa depan kita.